Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, kembali saya menyapa Anda. Dan seperti yang kami ulas pada edisi yang lalu ketika kami mengulas benda atau pusaka temuan dari seorang sahabat kami ketika menggali batu lalu menemukan benda pusaka berupa Nanggolo, yang mana Nanggolo adalah salah satu pusaka khas Nusantara yang terdaftar dalam bukunya Raffles, yakni The History of Java yang diterbitkan pertama kali pada 1817. Pada saat itu saya mengkhawatirkan jangan-jangan nanti malah pembuat pusaka atau pusaka itu sendiri diklaim oleh bangsa asing. Karena saat ini sedang ramai ulasan tentang Ba'alwi atau Hadrami, bahkan seorang Pak Sakerah yang sangat dikenal sebagai tokoh Madura dalam kisah masa lalu itu pun diklaim menjadi orang berasal dari Yaman atau orang berdarah Yaman. Maka saya khawatir jangan-jangan nanti malah pusaka-pusaka ini dianggap bagian dari karya mereka atau pembuatnya adalah orang-orang dari mereka. Ternyata di luar dugaan saya, sahabat kami mengirim link Facebook dan menginformasikan bahwa seorang tokoh empu di masa lalu sudah dia ba'alawikan. Karena saya nggak punya Facebook, saya tidak mengerti cara membukanya, tak pencet, nggak bisa. Akhirnya minta tolong ke teman yang memiliki Facebook untuk dibaca dan di screenshot. Di antara isinya adalah penjelasan tentang putra-putri Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro _ Syekh Jumadil Kubro dalam kurung belajar mengetahui keluarga besar Bani Asmat Khan yang berdakwah awal di Nusantara. Saya tampilkan di layar dan juga saya bacakan. Jadi di antara putra-putri Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro atau Syekh Jumadil Kubro ini, di sini antara lain saya bacakan ya. 1. Ibrahim Zainuddin Akbar Asmarakandi. Kemudian yang kedua Asy'ari atau Sunan Bejagung. 3. Ali Nurul Alam alias Maulana Malik Israel. 1. alias Sultan Kunbul alias Pangeran Haryapati Ghos Ajmada Ahmada alias Pangeran Haryapati Gajah Mada. Ini mungkin Anda pernah mendengar dulu bahwa Patih Gajah Mada, Patih Mahapatih dari Kerajaan Majapahit yang sangat terkenal itu disebut beragama Islam dan nama aslinya Gaj Ahmada. Nah, di sini ternyata menurut situs Raden Asmat Khan, ya ini bahwa Patih Gajah Mada itu ya bernama Ghas Ahmada. Kemudian yang keempat Yahya alias Pangeran Pabehar alias Raden Pabehar. Yang kelima Barakat Zainul Alam alias Muhammad Barakat Nurul Alam. Yang keenam Fadol alias Sunan Lembayung. Ketujuh Abdul Malik. Kedelapan Ja'far Shodiq alias Sunan Kramasari alias Sayyid Sembahan Dewa Agung. 9. Siti Aisyah alias Putri Ratna Kusuma. 10. Yusuf Siddiq. 11. Maulana Ahmad Mataram Jumadil Kubro alias Abu Muhammad Jumadil Kubro Turgo alias Ki Ageng Mataram 1. Wah. Jadi yang di Turgo saya pernah ke sana ya, di perbukitan, di puncak bukit di sebelahnya Gunung Merapi itu ada petilasan. Menurut saya orang-orang menyebutnya kuburan, di tengahnya itu ada undakan ya. Ada semacam prasasti tapi terbuat dari keramik biasa. Di situ umumnya orang mengatakan petilasan Syekh Jumadil Kubro, ada yang mengatakan makam dari Syekh Jumadil Kubro. Di sini ternyata Jumadil Kubronya bukan Jumadil Kubro kakek dari Sunan Ampel, melainkan salah satu putra dari Syekh Jumadil Kubro yang kakeknya Sunan Ampel itu ya. Ya ini Maulana Ahmad Mataram Jumadil Kubro alias Abu Muhammad Jumadil Kubro Turgo alias Ki Ageng Mataram 1. Bagaimana menurut Anda? Kemudian yang 12 Hasan alias Sunan Aspadi.
Yang ke-13 Musa Kadim alias Sunan Bungkul 1 alias Empu Supo Mandrangki. Lah ini yang menjadi ulasan utama saya edisi kali ini. Musa Kadim alias Sunan Bungkul 1 alias Empu Supo Mandrangki. Mandrangki tulisannya ya. Musa Kadim ini tentu bukan Musa Kadim yang menjadi leluhur Wali Songo. Karena Musa Kadim leluhur Wali Songo ya juga leluhurnya dari Syekh Jumadil Kubro. Ini malah nama anaknya. Yang menjadi perhatian saya dan kawan dari Terah Mataram yang mengirimkan link ini kepada saya, yaitu alias Empu Supo Mandrangi. Nah, beberapa edisi yang lalu lagi kami pernah mengupas tentang makam di daerah Karanganyar. Di situ ditulis makam Empu Supondrio. Empu Supondrio ini ada yang mengatakan orang yang sama dengan Empu Supo Mandrangi. Empu Supo Mandrangi sangat dikenal dalam dunia Tosan Aji bahwa beliau adalah pembuat pusaka yang sangat luar biasa. Satu di antaranya Anda bisa melacak kisah Empu Supo ini dalam Bapak Tanah Jawi Oltov, di mana beliau memiliki kedekatan khusus dengan Sunan Kalijaga, dan bahkan Sunan Kalijaga menugaskan beliau untuk membuat pusaka gitu, kemudian menjadi sengkelat dan carubuk. Lantas di mana masalahnya? Atau kalau kembali pada bahasan awal, di mana letak pemba'alwiannya? Nah, di sini dalam silsilah yang versi kelompok Asmat Khan ini, ke atasnya itu sama dengan silsilah yang umum disebut silsilah versi Ba'alawi. Saya bacakan umpamanya dari tokoh yang di Asmat Khan ini, atau tokoh yang dinilai bergelar Asmat Khan. Istilah Asmat Khan ini mengemuka pada tahun 2014, 15, 16 ya, karena kami pernah mendiskusikan itu. Apabila kita menghitung dari Syekh Jumadil Kubro, sebagaimana yang dikatakan tadi putra-putrinya, satu di antaranya adalah Musa Kadim alias Empu Mandrangi, Empu Supo Mandrangi. Di sini Syekh Jumadil Kubro bin Ahmad Syah Jalaluddin bin Abdullah Asmat Khan bin Abdul Malik. Ini biasanya ada juga yang menulis Abdul Malik saja sudah digelari Asmat Khan ya. Kenapa digelari Asmat Khan? Karena Abdul Malik ini diambil menantu oleh seorang tokoh yang bergelar Khan. Kemudian biar tidak sama, kurang lebih seperti itu, karena bukunya saya lupa, saya punya buku tentang Asmat Khan itu. Biar tidak sama dengan gelar bangsawan setempat, maka di bagian depannya dikasih nama Azmat, atau berasal katanya dari kata azumat bahasa Urdu, maka dikenal Asmat Khan. Biasanya dalam babak tanah Sunda, tanah Cirebon, yang bergelar Khan saja itu Abdullah, putranya Abdul Malik. Setelah Abdul Malik, Abdullah Khan, gitu, biasanya begitu. Di sini Abdullahnya Asmat Khan, Abdul Malik bin Alwi Amil Fakih bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khali Qasam bin Alwi Athani bin Muhammad Sahib Saumah bin Alwi Al-Awwal bin Ubaidillah. Nah, di sini kalau ditanya di mana pemba'alawiannya, walaupun menurut analisa saya yang membuat naskah tadi yang menyebutkan atau yang meletakkan Empu Supo Mandrangi sebagai salah satu putra dari Syekh Jumadil Kubro itu bukan dari kalangan Ba'alawi Habaib ya. Menurut analisa saya kayaknya bukan, tapi dari kelompok Asmat Khan ini sendiri. Tapi dengan demikian secara umum juga bisa dikatakan bahwa Empu Mandrangi adalah klan dari Ba'alwi karena ke atasnya sama. Dan terkait dengan silsilah ini sudah dikritisi, termasuk diantaranya oleh Kiai Haji Maududin Usman Al-Bantani, dan dari Nat walaupun tidak mengkritisi secara tegas, namun dari Nat sendiri menyampaikan silsilah Syekh Jumadil Kubro ke atasnya tidak melalui silsilah yang barusan kami sebut, karena ke atasnya adalah ke Musa Kadim sebagaimana yang pernah kami ulas di sini. Nah, sahabat-sahabatku sekalian,
Terkait dengan kelompok Asmat Khan ini sendiri, mungkin Anda lebih tahu dari saya ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, kami pernah membahas ini di lantai 8 PBNU dengan Kiai Agus Sunyoto ketika beliau masih menjadi ketua Les Bumi. Dan beliau berpesan kepada kami agar tidak terpengaruh dengan propaganda kelompok ini. Kenapa? Karena semua orang menurut beliau itu dihabibkanlah, diarabkan, padahal tidak seperti itu nyatanya. Sahabat-sahabatku sekalian, hal ini tentu penting untuk kita sikapi, tapi dengan bijaksana, dengan mencari data-data pembanding ya. Dan dalam hal ini saya secara pribadi bukan merendahkan, bukan apa, tetapi berusaha untuk mencoba mencari titik-titik di mana sebenarnya tokoh-tokoh masa lalu itu aslinya. Apakah dia asli Nusantara, apakah ada berkelim dan nasab ke para pendatang semacam dari kelompok Wali Songo umpamanya, walaupun Sunan Ampel ya, walaupun Sunan Ampel itu adalah orang Nusantara karena lahir di Cempa, tetapi bagaimanapun kita harus mengakui ayahanda beliau berasal dari Samarkand. Atau apabila kita melihat dari Syekh Jumadil Kubro ini sendiri, seorang tokoh yang sangat luar biasa, dan beliau juga berasal dari Samarkand, demikian menurut salah satu kisah. Tetapi jangan lupa bahwa ada tokoh-tokoh asli Nusantara yang memang sebelumnya sudah sangat luar biasa di bidangnya. Terjadilah kolaborasi antara katakanlah kedua kelompok tokoh ini sehingga negeri atau Nusantara ini menjadi lebih cemerlang. Demikian satu di antaranya. Dan terkait dengan Empu Supo Mandrangi, barangkali sahabat-sahabat, terutama para pakar-pakar Tosan Aji bisa memberikan penjelasan di kolom komentar tentang siapa beliau ke atasnya. Kalau ke bawahnya masih menurunkan terah keempuan dan kemampuan di bidang pusaka, mulai dari Empu Mageti I ya pada era Perang Diponegoro ya pada saat itu, kemudian menurunkan sampai Empu Mageti IV yaitu Kiai Pakuroji. Kiai Pakuroji wafat, kemudian diteruskan oleh putranya, salah satu putranya yaitu Empu Teguh yang masih muda sampai saat ini beliau masih berkarya. Artinya bahwa garis ke bawah dari Empu Supo itu masih ada sampai sekarang. Yang saya tahu satu di antaranya adalah Empu Teguh ini. Mungkin ada yang lain karena Empu Supo Mandrangi atau Empu Supondrio itu tentu saja tidak hanya memiliki satu jalur keturunan. Dan sekali lagi kepada sahabat-sahabat ahli pusaka, pakar-pakar Tosan Aji yang memiliki referensi terkait dengan Empu Supo Mandrangi dari catatan-catatan lama, mungkin dari manuskrip-manuskrip lama, mohon diinformasikan kepada kami di kolom komentar. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.